الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada juz 28 juz Al-Mujadilah dan kita sudah sampai halaman 560 yaitu surah At-Tahrim ayat 1 sampai 7 insyaallah taala. Kita baca dulu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrim ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada 7 ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan 2 bacaan. Yang pertama an-nabiyyu boleh dibaca an-nabiyyu dan ini di semua tempat dalam Al-Qur'an. Ayat yang kedua wa huwa haknya boleh disukun wa huwa seperti biasanya. Ayat yang ketiga arafa yang ra-nya boleh tanpa tasydid arafa ya, meskipun ini hanya qiraah satu orang saja yaitu qiraahnya Imam Kisai rahimahullah taala. Kemudian dal ketemu sad ini boleh idgham faqassaghat dalnya masuk pada huruf sad ya faqassaghat. Kemudian Jibril boleh dibaca Jabrail sebagaimana boleh dibaca Jabril. Ayat yang kelima yubaddilahu boleh dibaca yubaddilahu. Ini semuanya adalah qiraat atau qiraat yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surat At-Tahrim ayat 1, Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lima kenapa tuharrim engkau mengharamkan atas dirimu ma halallahu lak, sesuatu yang Allah halalkan untuk dirimu. Tabtaghi engkau mencari mardhata azwajik, keridhaan istri-istrimu. Wallahu dan Allah itu ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ngapain kamu mengharamkan atas dirimu sesuatu yang halal? Tidak sepantasnya seperti itu. Ini kasusnya kasus apa ini? Kok sampai terjadi kejadian seperti ini? Nah, ceritanya gini. Kita harus tahu bahwa Rasulullah itu istrinya banyak. Ada 11 istri atau ada 9 istri yang hidup semasa. Karena istrinya 9, wajar kalau ada kecemburuan antara mereka. Nah, kasus ayat ini, kasus kecemburuan. Ada 3 kejadian. Yang 3 kejadian ini bisa tercakup dalam ayat ini. Kejadian pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermalam di rumahnya Hafsah. Jadi jatah bermalamnya di rumahnya Hafsah. Ternyata di rumah tersebut dia mengumpuli budak beliau, namanya Maria. Maka Hafsah yang punya jatah bermalam bersama Nabi cemburu sekali. Loh, ini jatah malam bersama saya, kok malah mengumpuli budak yang bernama Maria. Memang mengumpuli budak itu boleh, budaknya sendiri. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, ya sudah, kamu ridho tidak kalau saya tidak lagi mengumpuli Maria setelahnya? Ya sudah, saya ridho ya Rasulullah. Nah, kalau sudah ridho ya sudah, kamu jangan ceritakan masalah ini kepada siapapun. Yang penting mulai hari ini saya tidak kumpuli lagi budak saya. Mengumpuli budak ini sesuatu yang halal. Kenapa engkau haramkan atas dirimu ya Rasulullah? Dalam rangka mencari keridhaan istrimu, yaitu si Hafsah yang engkau waktu itu bermalam di rumahnya. Nggak perlu seperti itu. Ya halal, ya sudah halal, nggak ada masalah. Ini kejadian pertama. Kejadian kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya sudah datang ke rumahnya Aisyah, tapi ini kok beberapa jam belum datang-datang. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke rumahnya Aisyah ditanya oleh Rasulullah, ya Rasulullah, kok tumben terlambat ini? Ada apa ini? Nah, maka Rasulullah mengatakan, tadi saya di rumahnya Zainab binti Jahash, saya dikasih madu. Nah, gara-gara minum madu atau makan madu ini, jadi datangnya ke rumahnya Aisyah telat dikit aja. Maka Rasulullah SAW kemudian diberitahu Aisyah, ya Rasulullah, Anda itu makan sesuatu yang nggak enak ini ya? Kok bau mulutnya kok nggak enak? Enggak kok, nggak ada masalah. Saya nggak makan apa-apa. Saya tadi cuma makan madu dari Zainab tadi. Nah, maka oleh Aisyah dikatakan itu paling-paling tawonnya itu mengambil pohon yang bunganya nggak enak baunya, sehingga madunya pun juga mempengaruhi bau mulut jadi nggak enak. Jadi gampangnya sekarang mungkin madunya dari buah jengkol misalnya, akhirnya baunya nggak enak. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya sudah, besok lagi saya tidak akan minum madu dari Zainab binti Jahash. Beliau mengatakan seperti itu dalam rangka meridhokan hatinya Aisyah. Allah tegur, kenapa kau haramkan apa yang Allah halalkan? Madu halal, kenapa kau tidak mau lagi minum madu dari Zainab? Kejadian yang ketiga, kasus madu lagi, tapi di rumahnya Hafsah. Rasulullah SAW dikasih minum madu oleh Hafsah. Maka begitu datang ke rumah Aisyah, agak telat, akhirnya ditegur oleh Aisyah. Ya Rasulullah, Anda pasti habis makan sesuatu yang tidak enak. Maka kata beliau, tidak, saya cuma minum madu dari pemberian Hafsah. Nah, maka kata Aisyah, akalat nakhluhul urfuk, itu paling-paling madunya berasal dari pohon urfuk sehingga baunya tidak enak. Nah, Rasulullah katakan, besok lagi saya tidak akan makan madu dari Hafsah. Nah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 3 kejadian, semuanya hadisnya sahih.
Tapi tampaknya tidak mungkin kalau tiga kejadian itu sama-sama menyebabkan turunnya ayat ini. Ya pasti salah satunya saja yang menyebabkan turun ayat ini. Tapi kejadiannya semuanya mirip, yaitu Nabi ditegur oleh Allah, jangan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan dalam rangka mencari keridhaan istri. Karena itu dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya apa yang Allah halalkan tetap halal sampai hari kiamat. Sebaliknya apa yang Allah haramkan tetap haram sampai hari kiamat. Tidak bisa berubah-ubah. Madu halal ya halal sampai hari kiamat. Mengumpuli budak adalah halal, budaknya sendiri ya. Maka itu juga halal sampai hari kiamat. Kemudian kita ambil faedah yang kedua. Di sini Allah memanggil Rasulullah dengan nama Ya Ayyuhan Nabi. Wahai Nabi. Ini khususiyah bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah dipanggil oleh Allah dengan menyebut namanya. Hai Muhammad. Tidak pernah. Kalau nabi-nabi yang lain dipanggil namanya. Ya Musa, Ya Yahya, Ya Ibrahim, Ya Nuh, Ya Hud, Ya Adam. Ada semua itu kan dalam Quran. Tapi Ya Muhammad tidak ada dalam Quran. Dalam Quran kalau Allah memanggil Nabi Muhammad SAW dua panggilan. Ya ayyuhan nabi sama ya ayyuhar rasul. Wahai nabi atau wahai rasul. Maka ini penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Allah saja menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa, bagaimana kita umat beliau harus menghormati beliau. Bagaimana kita menghormati beliau? Pelajari ajaran beliau, pelajari Quran yang beliau bawa, pelajari sunnah atau hadis yang beliau sampaikan. Ini menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini khususiyah yang diberikan oleh Allah, kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Kemudian ayat yang kedua Allah mengatakan qad sungguh faradallah, Allah telah mewajibkan lakum bagi kalian tahillata untuk menghalalkan aimanikum sumpah-sumpah kalian. Wallahu dan Allah itu maulakum adalah wali kalian, pengurus kalian. Wahwa dan dia Allah itu al-alim, maha mengetahui, al-hakim, maha bijaksana. Maksudnya gimana? Tahillata aimanikum, menghalalkan sumpah kalian. Maksudnya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas, kasus ini tadi yang dialami oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan tauladan untuk kita. Kalau ada seseorang mengharamkan kepada dirinya untuk mengumpuli istrinya atau untuk mengumpuli budaknya, maka itu dianggap sebagai sumpah. Nah, sumpahnya itu adalah sumpah yang salah. Wong istrimu halal kok kamu bersumpah tidak mau mengumpuli istrimu, itu sumpah yang halal. Maka engkau ketika mengharamkan untuk mengumpuli istrimu terhadap dirimu sendiri, maka kamu harus menghalalkan sumpahmu, yaitu membayar kafarah. Jadi ringkasnya, tahillata aimanikum itu maksudnya adalah apa? Membayar kafarah atas perkataan kita, saya tidak akan mengumpuli istri saya, atau perkataan kita, saya mengharamkan istri saya terhadap saya. Tapi di sini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Kalau menurut Imam Syafi'i, ini hukum khusus ketika seorang suami mengharamkan atas dirinya mengumpuli istri atau mengumpuli budak saja. Tapi kalau menurut Imam Ahmad, ini berlaku untuk ketika seseorang mengharamkan atas dirinya apapun juga yang mubah. Roti itu mubah, boleh dimakan. Ketika seseorang mengatakan, saya haramkan sejak malam ini makan roti ini, roti misalnya ini. Nah, itu berarti termasuk tahillata aimanikum. Harus itu kamu bayar kafarah, menghilangkan dosa dari sumpah tersebut. Roti halal kamu haramkan. Nah, kenapa Imam Ahmad kok berpendapat ini berlaku tidak hanya untuk mengharamkan istri atau mengharamkan budak untuk dikumpuli, tapi segala perkara yang mubah hukumnya sama, harus dikafarahi. Karena kasus madu tadi, Rasulullah minum madu dari Zainab atau Rasulullah minum madu dari Hafsah. Karena ditegur oleh istrinya, akhirnya mengatakan, ya sudah, saya haramkan, maksudnya besok lagi saya tidak mau minum madu dari Hafsah atau dari Zainab. Nah, itu berarti mengharamkan madu. Maka kalau madu hukumnya seperti ini, roti juga begitu, teh juga begitu, dan sebagainya.
Maka kalau seseorang mengharamkan atas dirinya sesuatu yang mubah, hendaklah dia tahillata aimanikum, membayar kafarah. Nah, kafarahnya sumpah apa? Kafarahnya sumpah sudah disebutkan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surah Al-Maidah. Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Al-Maidah ayat 89. Barang siapa yang bersumpah kemudian dia melanggar sumpahnya, maka dia membayar kafarah. It'amu asyarati masakin, kasih makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, makanan yang sedang yang kalian berikan kepada istri kalian, apa keluarga kalian. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Jadi pilih salah satu dari 3, bebas. Yang paling murah kasih makan 10 orang miskin. Satu bungkus nasi padang 10.000, berarti 100.000. Atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Satu pakaian anggaplah 50.000. Nah, 50.000 kali 10, 500.000, lebih mahal. Atau memerdekakan budak. Satu budak pernah dijual di masa Nabi 200 juta, lebih mahal lagi. Allah mengatakan faman lam yajid, kalau tidak mendapati, maksudnya tidak mampu melakukan salah satu dari 3 ini, fasyamu thalathati ayyam dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Maka diganti dengan puasa 3 hari. Tidak harus berturut-turut. Itu adalah merupakan kafarah, yaitu penghapus dosa kalau kita melanggar sumpah kita sendiri. Nah, kasus seorang suami mengharamkan terhadap dirinya untuk mengumpuli istrinya, itu disamakan dengan orang yang sumpah yang kemudian melanggar sumpahnya. Maka dia harus apa? Membayar kafarah. Itu maksud dari tahillata aimanikum. Penjelasan. Nah, kemudian Allah menceritakan kasus tadi secara lebih detail. Allah katakan, wa'il, dan ingatlah ketika asarra, membisikkan an-nabi'u, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila, kepada ba'di azwajihi, sebagian istri-istri beliau, maksudnya Hafsah, istri beliau, haditha, suatu pembicaraan. Falamma, maka tatkala nabba'at bihi, Hafsah menceritakan terhadap perkataan tadi, wa adharahu Allah, dan Allah memberitahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi, atas hal itu, arrafa, Nabi memberitahukan ba'dahu, sebagiannya, wa a'rada, dan beliau berpaling, yaitu tidak memberitahukan, an ba'din, dari sebagian yang lain. Falamma, maka tatkala nabba'aha bihi, Nabi menceritakan kepada istrinya tadi masalah tersebut, qalat, maka istrinya mengatakan, man, siapakah, amba'aka, yang menceritakan kepada engkau, hadza, masalah ini. Qala, Nabi mengatakan, nabba'ani, telah menceritakan kepadaku, al-alim, zat yang maha mengetahui, yaitu Allah Ta'ala, al-khabir, zat yang maha banyak kabarnya atau maha mengetahui. Nah, ini kembali ke kasus tadi. Kasus masalah Rasulullah mengumpuli Maria, budak beliau, di rumahnya Hafsah. Maka Hafsah cemburu, marah. Kemudian akhirnya Rasulullah, supaya merelakan hatinya Hafsah, Rasulullah mengatakan, apakah kamu rela kalau mulai hari ini saya tidak lagi kumpuli Maria? Maka Hafsah mengatakan, baik, saya rela ya Rasulullah. Nah, maka Rasulullah mengatakan, la tukhbiri bi ahadan. Baik, tapi kamu jangan ceritakan kepada siapapun juga. Nah, itulah yang dimaksud asarron Nabi. Nabi membisikkan kepada sebagian istrinya, itu kepada Hafsah. Yang dibisikkan apa? Perkataan bahwa beliau tidak akan mengumpuli lagi Maria, dengan persyaratan Hafsah tidak boleh menceritakan kepada istri-istri Nabi yang lain. Ini rahasia berdua antara Nabi dengan Hafsah. Tapi ternyata Hafsah tidak memenuhi perjanjian. Ternyata nabba'at bihi, Hafsah malah menceritakan kepada Aisyah. Hei Aisyah, tadi ada kejadian. Kejadian apa? Rasulullah mengumpuli Maria. Ketahuan oleh saya marah. Akhirnya Rasulullah bersumpah atau mengatakan tidak akan lagi kumpuli Maria. Nah, maka Allah kemudian azharahullahu alaihi. Allah ngasih tahu kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, Hafsah menyelisih janji kepada Allah. Dia malah ceritakan kepada Aisyah.
Maka Rasulullah arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Rasulullah memberitahukan kepada Hafsah, "Hai Hafsah, kamu melanggar janji ya. Kamu malah ngomong kepada Aisyah ya. Padahal sudah saya beritahukan bahwa kamu tidak boleh cerita-cerita kepada siapapun juga." Nah, begitu Hafsah ditegur seperti itu, Hafsah kaget. Hafsah mengatakan, "Man amba'aka hadza?" Siapa yang memberitahu kepada engkau ya Rasulullah? Padahal saya tadi ketika membisikkan kepada Aisyah, tidak ada yang tahu kecuali saya dan Aisyah saja. Kok engkau bisa tahu ya Rasulullah? Dari mana taunya? Maka Rasulullah mengatakan, "Nabba'aniyal alimul khabir." Yang memberitahu saya adalah Allah yang Maha Mengetahui. Nah, maka Rasulullah di sini menegur Hafsah. Kenapa sudah berjanji, kok tidak menepati janjinya? Nah, maka ayat yang pertama tadi menegur Rasulullah SAW. Tapi ayat yang ketiga ini menegur kepada Hafsah. Hafsah adalah apa? Menyebarkan rahasia yang dirahasiakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada dirinya. Maka dari kasus ini kita ambil pelajaran. Satu, bahwasanya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun mereka adalah wanita-wanita salihah, mereka semuanya dijamin nanti semuanya masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang namanya manusia tidak lepas dari dosa. Di sini Hafsah melakukan dosa. Dosanya apa? Dosanya melanggar perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanggar perjanjian nggak boleh. Itu termasuk perbuatan orang-orang munafik. Tidak sepantasnya dilakukan oleh istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan kemudian dengan sebab ayat ini kita menganggap wah Hafsah itu remeh. Enggak. Hafsah di sini memang salah, tapi kesalahannya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau melihat seseorang itu melihat yang adil, jangan melihat kesalahannya saja, lihat kebaikannya. Kebaikannya Hafsah dengan kesalahannya mana lebih banyak? Lebih banyak kebaikannya. Maka ini seperti satu kertas yang putih, ada satu titik hitam di tengahnya. Jangan melihat titik hitamnya tadi, tapi lihat ini kertasnya masih banyak yang putihnya. Berarti kita mengatakan ini kertas putih, jangan mengatakan ini kertas hitam. Salah. Demikian juga Hafsah di sini berbuat salah, tapi kita ketahui dia seorang ahli ibadah, ahli puasa dan ahli qiyamul lail. Pelajaran berikutnya dari ayat ini kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perbuatan manusia. Maka di sini Hafsah membisikkan kepada Aisyah, Allah yang di atas langit tidak pernah tidur mengetahui kejadian itu. Diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Allah mengatakan, "In tatuba," jika kalian berdua tobat ilallahi kepada Allah, faqad maka sungguh shaghat telah cenderung qulubukuma hati kalian berdua. Wa in dan jika tadhahara kalian berdua tolong menolong alaihi terhadap Nabi Muhammad, maksudnya terhadap mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah itu huwa maula, dialah walinya Nabi, dialah pengurusnya Nabi. Wa Jibril juga malaikat Jibril adalah walinya Nabi. Wa salihul mu'minin dan juga orang-orang yang saleh dari kalangan orang-orang beriman adalah walinya Nabi semuanya. Wal malaikatu dan para malaikat ba'da dzalika setelah itu zahir akan membela membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menyebabkan Ibnu Abbas gusar, pengen tahu in tatuba, kalau kalian berdua tobat, kalian berdua ini siapa ini? Ibnu Abbas selama 1 tahun pengen bertanya kepada Sayyidina Umar, ini siapa ini yang ditegur oleh Allah suruh tobat, ini siapa ini? Tapi malu kepada Sayyidina Umar. Tapi suatu hari ketika Ibnu Abbas membantu Sayyidina Umar dalam suatu masalah, akhirnya menjadi agak akrab, okay? Sehingga Ibnu Abbas memberanikan bertanya, wahai Sayyidina Umar, saya ingin tahu, tatuba ilallah, kalian berdua tobat kepada Allah, maksudnya siapa? Nah, maka Sayyidina Umar mengatakan, subhanallah, takjub saya terhadap engkau, wahai Ibnu Abbas. Maksudnya apa? Beliau itu sebenarnya tidak mau menjawab masalah ini, tapi karena ilmu tidak boleh disembunyikan, ya akhirnya dijawab saja. Beliau katakan, yang ditegur ini adalah dua istri Nabi, Hafsah sama Aisyah. Hafsah itu putrinya Sayyidina Umar. Yang ditegur oleh Nabi adalah putri saya, Hafsah.
Kenapa? Karena keduanya berbuat dalam tanda petik makar untuk mengganggu Rasulullah SAW tadi. Ya. Yaitu dalam kasus madu tadi. Ya. Jadi memang cerita ini, ayat ini paling enak kalau dikaitkan dengan cerita tentang madu tadi. Rasulullah minum madu pemberian dari Zainab binti Jahash. Akhirnya Aisyah mengatakan, nanti kalau Rasulullah masuk ke rumah kita, kita pura-pura menutup hidung kita seolah-olah Rasulullah bawa bau yang tidak enak. Nah, padahal tidak ada bau yang tidak enak sama sekali. Dan Rasulullah itu paling tidak suka kalau ada bau tidak enak dicium dari tubuh beliau. Paling tidak suka. Dan memang beliau itu selalu wangi. Selalu pakai parfum dan keringatnya wangi. Maka kalau ada bau yang tidak enak muncul dari beliau, beliau sangat tidak suka. Akhirnya ketika Rasulullah masuk ke rumahnya Aisyah, Aisyah menegur, ya Rasulullah ini bau apa nggak enak. Demikian juga Rasulullah ketika masuk rumahnya Hafsah, Hafsah mengatakan bau apa ya Rasulullah nggak enak. Demikian juga ketika Rasulullah masuk ke rumahnya Sofiyah, Sofiyah mengatakan bau apa ini ya Rasulullah nggak enak. Nah, Rasulullah jadi mikir loh, ini kok semua istri saya berkomentar bau tidak enak, ada apa gerangan? Maka beliau mengatakan, oh tadi saya minum madu pemberian Zainab. Ya sudahlah, mulai besok saya tidak akan minum madu dari pemberian Zainab lagi. Padahal itu hanya pura-pura saja semuanya. Nggak ada bau yang tidak enak dari mulut Nabi, nggak ada. Madunya ya madu biasa, nggak menimbulkan bau yang tidak enak. Tapi tadi ya, jadi berbuat dalam tanda petik makar tadi untuk supaya Rasulullah tidak lagi berlama-lama di rumah Zainab karena minum madu di sana. Nah, maka Allah menegur, kalau kalian berdua tobat kepada Allah, wahai Aisyah dan Hafsah, sehingga tidak lagi berbuat seperti itu kepada Rasulullah SAW, berarti hati kalian berdua sudah cenderung, maksudnya cenderung kepada kebaikan. Tapi kalau tidak mau tobat, malah tolong menolong untuk mengganggu Nabi SAW, maka ingat, Allah itu bersama Rasulullah, malaikat Jibril bersama Rasulullah. Orang-orang baik dari kalangan mukminin nanti semuanya akan membela Rasulullah SAW. Contohnya siapa ya? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan semua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini ditegur oleh Allah, Aisyah dan Hafsah. Maka keduanya kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian gara-gara kasus tersebut, Rasulullah jadi susah hatinya. Kenapa? Gara-gara istrinya Allah sampai menegur Nabi, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Nah, karena saking susahnya Nabi, akhirnya beliau marah kepada istri-istri beliau, maka beliau bersumpah untuk selama 1 bulan tidak mengumpuli mereka. Maka Rasulullah selama 1 bulan tidak keliling pada istri-istri beliau. Padahal biasanya setiap malam itu ini di rumah istrinya yang ini, besoknya lagi di rumah istrinya. Nah, beliau waktu itu tinggal di Masrubah. Masrubah itu tempat di mana orang Arab menyimpan bahan makan mereka. Gandum, kalau sekarang di beras dan sebagainya. Mungkin bayangan saya kalau zaman sekarang ya, orang-orang desa itu kan punya dapur. Nah, dapurnya tidak untuk tidur, dapurnya untuk masak saja. Tapi satu rumah gitu. Satu rumah, tapi tidak untuk tidur, tapi untuk masak. Nah, Rasulullah berada di dapur tersebut, sari di situ, tidur di situ. Maka ketika beliau tidur di situ ada isu bahwasanya Rasulullah sudah menceraikan istri-istri beliau. Karena selama 1 bulan tidak mendatangi rumah mereka sama sekali. Maka para istri-istri Nabi kemudian nangis semuanya. Mereka khawatir bahwa Nabi sudah mencerai mereka. Maka Sayyidina Umar kemudian datang kepada Rasulullah SAW di dapur tersebut. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau menceraikan istri-istrimu? Maka Rasulullah mengatakan, tidak, saya tidak menceraikan istri-istri saya. Saya hanya mendidik mereka, menegur mereka supaya tidak kurang ajar lagi, sehingga selama 1 bulan ini saya tidak akan mengumpuli mereka. Nah, maka ini jadi syariat. Boleh seorang suami ketika marah kepada istri, kemudian tidak mengumpuli istrinya selama 1 bulan. Bahkan maksimalnya itu sampai 4 bulan. Boleh seorang suami bersumpah, demi Allah saya tidak akan kumpuli kamu sampai 4 bulan. Boleh. Tapi 4 bulan ini maksimal. Kalau sudah lebih dari 4 bulan, maka dia harus lagi kumpul istrinya. Karena kalau tidak berarti zalim. Tapi dalam kasus ini Nabi hanya 1 bulan. Nah, maka karena ada kasus Nabi diisukan menceraikan istrinya tadi,
Sayyidina Umar kemudian menegur istri-istri Nabi, terutama menegur putrinya yang namanya Hafsah tadi. Hafsah, kamu jangan berbuat begitu lagi kepada Rasulullah. Nanti kalau Rasulullah betul-betul mencerai kalian, maka Allah pasti akan mengganti dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Nah, perkataan Sayyidina Umar ini, kemudian Allah turunkan ayat yang isinya sesuai dengan perkataan Sayyidina Umar, yaitu ayat yang kelima. Allah mengatakan, asa barangkali Rabbuhu, Robnya Nabi Muhammad SAW, Tuhannya Nabi Muhammad SAW, in talaqakunna, jika Nabi menceraikan kalian, ayyubaddilahu, bahwasanya Allah akan mengganti untuk Nabi azwajan, istri-istri, khairam minkun, yang lebih baik daripada kalian. Yang bagaimana? Muslimatin, istri-istri yang muslimah, mukminatin, istri-istri yang mukminah, beriman kepada Allah, qanitatin, yang tunduk atau taat. Ini maksudnya taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Taibatin, yang bertaubat, abidatin, yang ahli ibadah, saihatin, yang ahli puasa, thayyibatin, baik yang janda-janda, wa abkara, maupun yang perawan-perawan. Nah, maka ayat yang kelima ini turun sesuai dengan perkataan Sayyidina Umar menegur kepada Hafsah, putrinya Umar yang merupakan istri Nabi SAW. Sayyidina Umar mengatakan seperti ini. Maka ayat ini disebut sebagai ayat muwafaqat Umar. Ayat-ayat yang sesuai dengan perkataan Sayyidina Umar. 5 kali Sayyidina Umar mengatakan suatu perkataan, Allah turunkan ayat sesuai dengan perkataan Sayyidina Umar. Ini fadilahnya Sayyidina Umar. Karena itu Rasulullah SAW memuji Sayyidina Umar. Apa kata Nabi? Innallaha ja'alal haqqa, sesungguhnya Allah telah meletakkan kebenaran ala lisani Umar, pada lidahnya Sayyidina Umar, wa qalbihi, dan pada hatinya Sayyidina Umar. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Ini hadis paling dibenci oleh orang-orang Syiah. Kenapa? Sebagian mereka benci kepada Sayyidina Umar. Tidak semua orang Syiah ya, tapi sebagian orang Syiah, atau mungkin kalau di Iran, mayoritas orang Syiah di Iran, mereka benci kepada Sayyidina Umar. Nah, kita Ahlus Sunnah tidak ada satupun sahabat Nabi yang kita benci. Semuanya adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi Sayyidina Umar. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa Allah menyebutkan di sini thayyibatin wa abkar. Allah akan mengganti istri yang janda maupun yang perawan. Bermacam-macamnya kondisi yang kita hadapi ini menyebabkan hati lebih senang. Makan kalau lauk tempe terus kan bosan, Pak. Tapi kalau tempe kadang tahu, kadang telur, kadang ayam, nah, enak rasanya. Demikian juga supaya Nabi itu tidak bosan dengan kondisi istri beliau, maka dipilihkan oleh Allah ada yang perawan, ada yang janda. Nah, demikian. Kalau panjenengan mau menikah lagi silahkan. Ini ada ayat thayyibatin wa abkar. Tapi yang tidak perlu tidak usah. Tidak perlu nambah, tidak usah. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah anfusakum, diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga-keluarga kalian, naron, dari api neraka, waquduha, yang bahan bakarnya adalah annas, para manusia, yaitu orang-orang kafir, wal hijarah, dan bebatuan, alaiha, di atasnya, malaikatun, ada para malaikat, ghiladun, yang kasar-kasar, maksudnya kasar hatinya, syidadun, yang kuat-kuat, badannya kuat-kuat, la ya'sunallah, yang mereka tidak maksiat kepada Allah, ma amarahum, apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna, dan mereka melakukan ma yu'marun, apapun yang mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini setelah menegur kepada istri-istri Nabi SAW, kemudian mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin termasuk kita. Wahai orang-orang muslim, orang-orang mukmin, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa maksudnya menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Maksudnya gimana? Maksudnya menurut para ulama disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, alimuhum wa addibuhum. Kamu ajari keluargamu dan kamu didik mereka dengan didikan Islam. Itu maksudnya menjaga diri dan keluarga dari api neraka.
Jadi kewajiban seorang suami mendidik dan mengajarkan agama kepada keluarganya, istrinya dan anaknya. Itu kewajiban setiap kepala keluarga. Maka kewajiban seorang bapak tidak hanya ngasih makan saja. Ngasih makan itu kewajiban dunia. Ada lagi kewajiban agama. Kewajiban agama apa? Mendidik mereka. Istrinya diberitahu, ini kepala, ini termasuk aurat, wajib ditutupi dengan jilbab. Nah, ini termasuk mendidik. Anaknya diajari, kamu sudah usia 7, kamu harus sholat, diajari sholat. Oke. Tapi kalau dia belum mau, nggak boleh dipukul. Nanti kalau sudah usia 10, tidak mau sholat, baru dipukul. Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis sholat. Anak-anak kalian disuruh sholat, wahum abna'us sab'a, ketika sudah usia 7 tahun. Rasulullah menyebutkan sholat, para ulama mengatakan puasa juga begitu. Kalau sudah usia 7 tahun, diperintah untuk puasa Ramadan. Tapi jangan dipukul kalau belum mau, namanya masih anak kecil. Tapi kalau sudah usia 10 tahun kok tidak mau, nah itu dipukul, kata Nabi SAW. Memukulnya untuk mendidik saja. Nah itulah yang dimaksud menjaga diri dan keluarga dari neraka, yaitu dididik dan diajari agama Islam. Allah menjelaskan pada ayat ini bahwa api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Yang dimaksud bebatuan di sini adalah berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Dalilnya sebagaimana disebutkan pada surah Al-Anbiya ayat 98. Allah mengatakan innakum wama ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kalian dan apapun yang kalian sembah selain Allah, hasabu jahannam, akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Nah, dulu orang-orang kafir itu membuat arca, patung-patung dari batu. Kemudian mereka sembah-sembah. Nah, Allah ancam, batu-batu yang kalian sembah nanti akan dimasukkan dalam neraka, supaya disiksa bersama orang-orang yang menyembahnya. Ada lagi yang mengatakan itu maksudnya adalah batu kibrit. Batu kibrit itu adalah batu yang kalau dibakar panasnya dahsyat. Dan lebih cepat panasnya daripada batu-batu yang lain. Dan kalau sudah panas, panasnya awet, tidak hilang-hilang. Dan kata Ibnu Mas'ud, batu ini kalau dibakar menimbulkan bau yang busuk, lebih busuk daripada bangkai. Jadi sudah baunya busuk, panasnya dahsyat, tidak pernah hilang panasnya. Itulah batu kibrit. Maka di sini ada dua tafsiran. Kemudian yang dimaksud malaikat yang keras hatinya, ini maksudnya adalah malaikat-malaikat yang dari hatinya sudah dicabut sifat rahmat, nggak ada lagi sifat rahmat, sehingga mereka memukuli orang-orang yang ada di dalam neraka tanpa ampun. Kalau kita mengatakan tanpa peri kemanusiaan, ini malaikat yang tidak punya sifat rahmat sama sekali. Disebut malaikat zabaniyah dalam surat Al-Alaq, sanadus zabaniyah. Nah, itu malaikat ini. Kemudian ayat terakhir Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir, la ta'tadiru, janganlah kalian beralasan al-yauma, pada hari ini, maksudnya di hari kiamat. Innama, sesungguhnya tidak lain, tujzauna, kalian dibalas ma kuntum ta'malun, apa yang adalah kalian dulu beramal, yaitu di dunia. Ini maksudnya perkataan Allah kepada orang-orang kafir besok di hari kiamat, besok di akhirat. Allah akan mengatakan kepada orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir, hari ini kalian tidak usah banyak alasan. Udah, dimasukkan ke dalam neraka ya, terima saja. Kenapa? Karena kalian dimasukkan ke dalam neraka, disiksa yang dahsyat seperti itu tiada lain adalah balasan yang setimpal dengan amal kalian. Artinya Allah memasukkan orang kafir ke dalam neraka itu tidak zalim sama sekali. Jadi maksud ayat ini adalah Allah tidak zalim terhadap orang-orang kafir ketika Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Tapi jazaan wifaqa, itu hanyalah balasan yang setimpal. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mati menghadapi alam akhirat, marilah kita perbaiki amal kita di dunia. Karena kalau amal kita di dunia tidak baik, kita akan masuk neraka sebagaimana orang-orang kafir. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.